Catatan Harian Giselle, Misteri Percetakan Tirta Kencana, Bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Renjana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menceritakan kisah-kisah horor tanah air. Kali ini kita akan kembali membacakan catatan harian Giselle. Ternyata hingga saat ini Giselle masih hidup, bertahan bekerja di percetakan Tirta Kencana yang berada di Desa Glatik. Sebelum lanjut, jangan lupa kunci kamar rapat-rapat, redupkan lampu biar tambah semangat dengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube ini agar selalu mendapatkan update terbaru cerita Renjana Khatulistiwa. Gas, tanggal 27 Mei tahun 1960. Malam sunyi di percetakan, semua pekerja sudah pulang, hanya suara mesin cetak tua yang sesekali berderit. Aku memberanikan diri untuk melakukan ritual kecil yang pernah kulihat dilakukan Bu Lastri saat meletakkan bunga 7 rupa. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk mencoba berkomunikasi. Di sudut ruang arsip yang gelap, kubakar kemenyan sambil membisikkan niatku. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya asap tipis yang mengepul. Namun, tiba-tiba udara terasa dingin menusuk tulang, dan bayangan samar-samar mulai terbentuk di kegelapan. Rasa takutku luar biasa, tapi tekad untuk mengungkap kebenaran lebih besar. Tanggal 3 Juni tahun 1960. Malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, Bu Lastri meletakkan bunga 7 rupa. Kali ini, setelah semua orang terlelap di mes pekerja, aku kembali ke ruang arsip. Kali ini, sosok itu lebih jelas. Bentuknya tinggi besar dengan mata merah menyala. Awalnya ia menggeram marah, tapi aku memberanikan diri untuk berbicara dengan nada hormat namun penuh keberanian. Aku katakan aku tahu tentang perjanjiannya dengan Pak Darmo, tentang energi kehidupan yang diserap dari kami. Anehnya, ia tidak menyerang. Ia hanya menghela napas berat, suara yang lebih mirip desahan angin malam. Tanggal 10 Juni tahun 1960. Setelah beberapa kali pertemuan di ruang arsip, aku mulai bisa berkomunikasi dengan sosok jin itu. Namanya, atau sebutannya, Ki Ageng Tirta. Ternyata, ia terikat dengan tanah tempat percetakan ini berdiri sejak ratusan tahun lalu. Dahulu, tempat ini adalah sebuah mata air suci yang ia jaga. Pak Darmo, melalui praktik pesugihan, berhasil mengikat Ki Ageng Tirta dalam sebuah perjanjian kuno. Sebagai imbalan kekayaan dan kekuasaan, Pak Darmo harus memberikan energi kehidupan dari para pekerja secara berkala. Ki Ageng Tirta mengaku tidak menyukai perjanjian ini, namun ia terikat oleh sumpah yang tak bisa dilanggarnya begitu saja. Ia merasa bersalah atas kematian dan penderitaan kami, namun kekuatannya terkekang oleh perjanjian tersebut. Tanggal 24 Juni tahun 1960. Sebuah ide gila muncul di benakku. Aku menceritakan tentang penderitaan kami, tentang keluarga yang menunggu di rumah, tentang mimpi-mimpi yang terkubur di bawah tumpukan kertas dan tinta. Aku bilang pada Ki Ageng Tirta bahwa kami sama-sama menjadi korban keserakahan Pak Darmo. Awalnya ia ragu, tapi melihat ketulusanku dan mendengar betapa banyak nyawa yang telah melayang, hatinya, atau entah apa sebutannya, tergugah. Kami berdua sepakat untuk bekerja sama. Rencananya sangat berbahaya, tapi inilah satu-satunya cara untuk membebaskan diri kami. Juli tahun 1960, tanggal dirahasiakan. Malam ini adalah puncaknya. Ki Ageng Tirta memberitahuku tentang sebuah pusaka yang menjadi kunci perjanjian Pak Darmo. Pusaka itu tersembunyi di ruang kerja pribadi Pak Darmo. Dengan bantuan Ki Ageng Tirta yang memberikan petunjuk dan sedikit gangguan halus kepada Pak Darmo, aku berhasil menyelinap masuk. Jantungku berdebar kencang saat menemukan sebuah keris berkarat terbungkus kain hitam di dalam lemari besi. Saat aku menyentuh keris itu, Ki Ageng Tirta memberiku instruksi melalui telepati. Bersama-sama, dengan mengucapkan mantra kuno yang diajarkannya, kami memutus ikatan perjanjian antara Pak Darmo dan dirinya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam ruangan, semua lampu berkedip-kedip, dan terdengar raungan marah yang menggema. Bukan dari Ki Ageng Tirta, tapi dari kekuatan gelap lain yang selama ini mendukung kekuasaan Pak Darmo. Aku segera membawa keris itu keluar dari ruang kerja. Agustus tahun 1960, tanggal dirahasiakan.
Sejak malam itu, banyak hal berubah. Pak Darmo terlihat linglung dan sakit-sakitan. Kekayaannya mulai menyusut secara misterius. Para pekerja, termasuk aku, mulai merasakan energi yang lebih ringan di percetakan. Rasa terhipnotis itu perlahan menghilang. Kematian mendadak juga berhenti. Ki Ageng Tirta, kini bebas dari perjanjian, tetap menjaga tempat ini, namun bukan lagi sebagai penghisap energi, melainkan sebagai pelindung. Ia berjanji akan menjaga kami dari pengaruh buruk lainnya. Pak Darmo akhirnya bangkrut dan menghilang dari desa Gelatik tanpa jejak. Banyak yang bilang ia dikejar oleh piaraannya, yang marah karena pengkhianatan perjanjian. Percetakan Tirta Kencana tetap beroperasi, namun dengan suasana yang jauh lebih baik. Kami bekerja dengan semangat baru, tanpa rasa takut akan datangnya serangan jantung misterius. Aku tahu, apa yang kami lakukan sangat berbahaya dan di luar akal sehat. Tapi kami berhasil. Aku dan Ki Ageng Tirta, dua dunia yang berbeda, bersatu demi keadilan dan kebebasan. Kisah tentang percetakan Tirta Kencana di desa Gelatik mungkin akan tetap menjadi desas-desus, namun kini, desas-desus tentang harapan dan kebebasan. Dan aku, Giselle, akan menyimpan rahasia ini dalam buku harianku, sebagai pengingat akan kekuatan persahabatan yang tak terduga dan keberanian melawan kegelapan. Tang tang ting ting tung tung. Gimana guys? Sudah merinding belum dengerin cerita horor ini? Atau justru sudah pelukan sama sang bantal? Sekian dulu cerita horor kali ini, meski masih memunculkan sejumlah rasa penasaran. Salah satunya apakah percetakan Tirta Kencana itu masih ada hingga saat ini?